Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Kang Nuris ya. Semoga kalian semua dalam sehat walafiat. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman. Ini saya bacain dulu ya. Kang Nuris, saya sekolah di SD Al-Quran. Waktu corona kan harus di setoran hafalan Al-Quran online. Boleh nggak aku baca Al-Quran walaupun keadaan haid? Ini mungkin sekarang banyak sekolah-sekolah online, baik sekolah Al-Quran juga sama masih menyelenggarakan sekolah walaupun di rumah ya, karena memang harus diliburkan dan harus patuh pada pemerintah untuk belajar di rumah. Pertanyaan ini berdasar pada seorang perempuan yang haid itu boleh enggak tetap setoran Al-Quran, padahal kan ini di absen setorannya kan dinilai. Boleh nggak seperti itu? Oke ya, saya coba menjawab. Begini, saya ingin memulai dari soal haid. Haid ini kan memang tabiat ya, tabiat seorang perempuan. Ini kan darah yang keluar dari bawah rahim perempuan atau farji perempuan dalam keadaan sehat ketika sudah balik. Dan biasanya darah ini keluar antara 6-7 hari, maksimal 15 hari lah, dan minimal itu sehari semalam. Ini rata setiap bulan ya, biasanya setiap bulan. Ini kan puasa, mungkin mereka walaupun harus setoran Al-Quran, tetapi kan mereka pasti menemui waktu di mana mereka terkena haid atau masuk ke dalam waktu haid. Lalu bagaimana ini ya? Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran, setoran Al-Quran ketika waktu haid? Nah, ini saya bacakan teks daripada qaul ulama. Ini saya membawa kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Jadi salah satu kitab yang mu'tamad perbandingan dalam madzhab Syafi'i. Oke ya. Saya tidak berfatwa di sini ya, tetapi saya hanya membaca dari apa yang saya tahu. Ya, mungkin nanti bisa dimanfaatkan atau bisa dijadikan referensi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharaini. Amin. Qala al-musannif rahimallahu taala. Ini qaul yang pertama, saya karena memakai kitab perbandingan pendapat ulama ini ya. Wa yakhrumu 'alaiha qira'atul Qur'an liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u al-junub walal haid syai'an minal Qur'an. Pendapat yang pertama, haram 'alaiha atas perempuan, apa yang haram qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an ketika keadaan haid. Ini berdasar daripada hadis la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Jangan membaca seorang yang junub ataupun haid sesuatu daripada Al-Quran. Akan tetapi hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan pijakan oleh teman-teman, oleh kita semuanya gitu. Karena ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh menjadi pijakan hukum. Ini pendapat jumhur yang menyatakan bahwa haram seorang perempuan yang haid membaca Al-Quran. Ini pendapat jumhur, tetapi dasarnya jumhurul ulama, mayoritas ulama itu menyatakan ini haram karena dikiaskan dengan junub. Nah, orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Ini hadisnya banyak sekali. Nah, salah satu hadis nih saya bacain ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqri'unal Quran ala kulli halin ma lam yakun junuban. Rasulullah zaman dulu itu selalu membacakan yatluna alaina, membacakan Quran pada kita di setiap waktu kecuali dalam keadaan beliau dalam keadaan junub. Ini menandakan bahwa ketika kita junub tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ulama mengkiaskan antara haid, orang haid dengan yang junub karena memang dua-duanya mewajibkan mandi. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa haram untuk membaca Al-Quran ketika haid. Walaupun setoran ya, di absen, ada boleh itu ya. Oke, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat
Imam Malik itu boleh yajuzu lil haid qiraatul Quran, boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Tetapi ini beliau berpendapat di dalam dua hal. Nah, ini yang pertama, ketika seseorang ahaduhuma annaha takhafun nisyan lituliz zaman bi khilafil junub. Nah, ini ketika seseorang tersebut takut lupa ketika memang dia lama haid dan tidak membaca Al-Quran. Artinya ini untuk hafalan Al-Quran itu diperbolehkan karena takut lupa. Yang namanya orang ngapalin Al-Quran itu kan harus murojaah setiap hari. Nah, ini penting. Maka ada ulama yang menyatakan itu boleh ketika memang hafalannya akan hilang nantinya kalau kita tidak simaan, kalau kita nggak membacanya. Alasan yang kedua boleh wasani annaha qad takunu muallimatan, boleh ketika dia menjadi guru, fayu'di ila qita'i khirfatiha, dan ketika kita tidak mengajar Al-Qur'an tersebut maka kita akan tidak profesional gitu. Akan mengganggu profesionalitas seorang guru tersebut. Akan mengganggu maslahat yang lebih umum, yaitu anak-anak terbengkalai karena kita haid dan tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ini boleh dua alasan ini. Ya. Kalau Imam Malik sih alasannya intinya boleh membacanya dengan niat dzikir. Nah, ini dalam kitab-kitab banyak dimunculkan, banyak dituliskan ya. Dengan alasan, dengan niat untuk berzikir. Nah, ini adalah qaul yang saya katakan tadi, Abu Abdullah wa Malik. Imam Malik membolehkan seseorang membaca Al-Quran ketika haid dengan dua alasan tersebut. Yang pertama takut lupa, yang kedua karena profesionalitas. Nah, profesionalitas ngajar boleh ya membaca Al-Quran, tetapi yang dibaca sesuai dengan apa yang dibutuhkannya ya. Ngajarnya baca surat Yasin tetapi dia bacanya surat lain, itu tidak boleh menurut Imam Malik. Tentunya ini semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman ya yang bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.